Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjalan Kurnia dengan NIM 0565514046. Insya Allah saya akan menyelesaikan tugas ketiga dari pelajaran matkul public speaking dengan tema menjaga mental di era digital. Pernahkah kalian kelelahan walaupun cuma menatap laptop atau ponsel seharian? Nah, atau merasa gelisah ketika tidak membuka sosial media seharian penuh? Jika begitu berarti kalian sudah mengalami kelelahan digital. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita, baik belajar, bekerja, bahkan bersosialisasi dengan orang lain itu dengan sosial media. Kita harus selalu menatap layar kita, namun tanpa disadari, konektivitas yang berlebihan bisa berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas kita. Menurut survei forum Jackpad tahun 2022, lebih dari 59% Gen Z, termasuk saya Gen Z, di Indonesia melaporkan memiliki kesehatan mental. Di era digital sekarang, hampir semua aktivitas kita, baik belajar, bekerja, maupun bersosialisasi dengan orang lain, harus menatap layar ponsel maupun laptop kita. Tanpa disadari, konektivitas yang berlebihan bisa berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas kita. Menurut survei laporan Jackpad tahun 2022, ada lebih dari 59% Gen Z di Indonesia melaporkan mengalami masalah kesehatan mental. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Sementara itu, laporan Kompas menunjukkan bahwa 10% kelompok usia 15-24 tahun mengalami depresi. Tapi hanya sedikit yang mencari bantuan profesional. Artinya, banyak dari kita yang sadar ada masalah, tapi masih enggan mengambil langkah nyata. Teman-teman, digital detox bukan berarti kita harus meninggalkan teknologi secara sepenuhnya. Tapi bagaimana kita mengatur dan menyadari cara kita menggunakannya. Berikut ada beberapa langkah sederhana yang kita bisa lakukan. Yang pertama, batasi screen time dengan menetapkan waktu dalam penggunaan ponsel. Misalnya, ketika dalam satu hari kita biasanya membuka ponsel 10 jam sehari, dikurangi menjadi 2 jam, 3 jam, atau 4 jam. Tapi maksimalnya jangan lebih dari 3 jam. Soalnya mata kita itu gampang untuk lelah. Yang kedua, menggunakan fitur Do Not Disturb atau jangan ganggu. Maksudnya ketika kita menggunakan ponsel dan ada notif yang keluar dari ponsel kita, pasti kita greget gitu, pengen mencet. Soalnya takut apa? Dengan Do Not Disturb kita tidak akan terganggu akan notif-notif seperti itu. Mau itu notif diskon, mau itu notif dari teman. Tapi kalau dari teman atau keluarga, kalau bisa usahakan jawab dulu. Tapi kalau diskon atau komenan-komenan di postingan sosial media kita, lebih baik kita matikan agar tidak mengganggu efektivitas belajar dan bekerja kita. Yang ketiga, luangkan waktu untuk aktivitas offline. Jadi tidak harus selalu online hidup kita. Makanya harus selalu ada sebutan seperti ini untuk orang-orang yang jarang keluar rumah. No life. No life itu artinya no life, tidak ada kehidupan. Makanya di sosial media mereka selalu disebut, woi injak rumput. Kalian gak kenal rumput, nah seperti itu. Jangan sampai kita seperti mereka yang kecanduan dunia maya sampai melupakan dunia nyata kita. Yang keempat adalah mengelola notifikasi kita agar notifikasi yang tidak terlalu penting dimatikan. Ya, kita tidak mau ada notif misalnya ya yang suka belanja, yang suka tergoda oleh diskon, pencet pengaturan Shopee-nya, matikan notifikasi. Agar apa? Agar tidak terganggu waktunya. Kita lagi kerja, Shopee, langsung kita tiba-tiba rusuh, Shopee diskon, biar tidak terganggu produktivitas bekerja. Apalagi sebagai mahasiswa ya, lagi belajar di komputer, tiba-tiba HP notif Shopee, ya. Nanti kita akan tergoda gitu, diskon, mengganggu kan. Yang kelima dan yang paling penting adalah
kita harus ada waktu untuk istirahat. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman generasi Gen Z yang dikenal cerdas ya, yang kreatif, cepat beradaptasi. Tapi agar potensi tetap optimal, kita harus perlu menjaga keseimbangan kehidupan kita di era digital dalam kesehatan mental kita. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat bantu, bukan sebagai penguasa hidup kita. Sehingga kita mau mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya kita yang diatur oleh teknologi tersebut. Misalnya banyak kan bapak-bapak nonton bola malam-malam, bukan mereka yang nonton bola, bola yang nonton mereka. Sekian saja dari saya Arijal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.